Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Michael Jonathan dari kelas LE10. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Rise and Fall of Harley Davidson. Jadi, saya pertama akan menjelaskan tentang sejarah Harley Davidson terlebih dahulu. Harley Davidson merupakan sebuah pabrikan sepeda motor yang berasal dari Amerika, yang didirikan oleh William S. Harley dan Arthur Davidson pada tahun 1903. Pada awalnya, Harley Davidson digunakan oleh kepolisian dan militer pada zaman Perang di Dunia sebelum dijual untuk publik. Oke, berikut ada BMC yang dapat kita lihat dari Harley Davidson. Yang pertama ada key partners. Harley Davidson bekerja sama dengan banyak pihak untuk menunjang operasional yang mereka lakukan, seperti memiliki mitra untuk dealer mereka yang tersebar di banyak negara, distributor untuk mengirim produk ke luar negeri, supplier untuk bahan produksi dalam pembuatan Harley Davidson. Lalu ada lanjut ke key activities. Harley Davidson melakukan produksi dan mempromosikan produk mereka ke pasar dan terus berinovasi untuk menciptakan generasi baru pada motor Harley Davidson. Reputasi lanjut ke value proposition. Reputasi yang dimiliki brand Harley Davidson sudah mendunia, yang dimana ketika seseorang mengendarai sebuah Harley Davidson, kebanyakan orang pasti mengetahui dan itu menjadikan derajat seseorang akan naik. Banyak dealer resmi di setiap negara membuat orang mudah dapat bisa dan memaintenance motornya dengan baik. Lalu ada customer relationship, memiliki klub resmi untuk komunitas Harley Davidson untuk merangkul setiap pengendara Harley Davidson, yang bisa menjadi banyak keuntungan bagi anggota member dari klub tersebut. Ketika klub Harley Davidson bosan dengan tipe Harley yang dimilikinya, maka pengguna dapat menukarkan kembali Harley yang miliki ke dealer langsung, menerima masukan dari konsumen dalam pembuatan tipe motor dan aksesoris yang dibutuhkan oleh konsumen. Lalu ada channel. Harley Davidson bekerja sama dengan pihak produsen film untuk melakukan promosi dalam beberapa film meningkatkan popularitas Harley Davidson. Harley Davidson mempunyai dealer resmi, website, media sosial yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja untuk mempermudah konsumen jika ingin menelusuri atau membeli Harley Davidson. Lalu ada customer segment. Harley Davidson dikenal oleh masyarakat karena mayoritas pengendara berusia menengah ke atas. Namun sekarang Harley Davidson membuat tipe kecil motor mereka agar dapat memperluas target customer mereka yang dapat mencakup semua orang, baik remaja ataupun wanita. Lalu ada cost structure. Biaya pengolahan dan pembuatan pengembangan riset, melakukan promosi, biaya pembangunan, dan pemeliharaan dealer dan manajemen. Lalu ada revenue stream. Dalam penjualan motor Harley Davidson, pasti ada keuntungan Harley Davidson bekerja sama dengan pihak market seperti aksesoris motor berupa knalpot, saddle, air cleaner, dan lain-lainnya. Lanjut ke rise and fall. Jadi pada saat rise kekuatannya itu Harley Davidson mempunyai brand yang ternama. Banyak tipe Harley Davidson, memiliki suara khas dan pesaing yang ada di pasaran. Kelemahannya yang pertama, harga dan pajak tergolong sangat mahal. Yang kedua, tidak semua orang menyukai suara khas Harley Davidson. Lalu ada yang fall. Kekuatannya berinovasi dengan mendengarkan keinginan konsumen, menciptakan baru Harley Davidson, tipe baru Harley Davidson. Lalu kelemahannya biaya produksi yang sangat mahal, harus memindahkan pabrik ke luar negeri karena adanya pajak yang berlaku. Stigma masyarakat terhadap orang yang menggunakan Harley Davidson cukup buruk. Lalu lanjut kita ke business patterns, yaitu Harley Davidson menggunakan long tail business. Harley Davidson menggunakan long tail business pattern yang di mana Harley akan memfokuskan kepada produk teralis mereka ketimbang membuat banyak produk di berbagai segmen pasar. Harley Davidson telah menetapkan standar mereka dan akan terus mempertahankan seperti itu. Contohnya, Harley Davidson pernah membuat sebuah kegagalan dengan membuat Harley tipe Street 500 yang di mana mempunyai kapasitas mesin lebih kecil dan berbeda dengan karakteristik mesin yang lainnya. Walau sama-sama Fitwin, Harley Davidson tipe Street 500 tidak laku di pasaran dan pihak Harley Davidson harus menghentikan produksinya. Dan sampai sekarang Harley Davidson tidak pernah mengulangi perbuatan tersebut lagi. Lalu lanjut ke business model environment. Yaitu pertama ada market segment. Market segment Harley Davidson tidak luas, yang dimana hanya bisa digunakan orang yang sudah memiliki surat izin mengemudi. Mayoritas pengguna Harley Davidson juga cenderung adalah pria yang mengingat bobot dari kendaraan yang juga sangat berat, dan Harley Davidson yang tergolong sangat mahal. Lalu ada market issue.
Banyaknya brand persaing di market yang memiliki harga yang lebih terjangkau dan membuat suatu masalah dan kebijakan pajak yang dimiliki oleh setiap negara berbeda. Seperti Indonesia, harga Harley Davidson mendapat pajak lagi sekitar 13% sehingga menjadi permasalahan tersendiri. Lalu needs and demand. Kebutuhan pasar di dunia mengikuti grafik yang tertera, menunjukkan bahwa permintaan dan ketersediaan barang cenderung stabil. Switching cost. Pada dasarnya, Harley memiliki beberapa jenis kendaraan seperti ada Sportster, yaitu Iron 883, 48, Roadster, dan lain-lain. Lalu ada tipe Softail yang memiliki line up-nya yaitu Breakout, Fatbox, Fatboy, Slim, dan lain-lain. Lalu ada tipe Touring, yaitu jenisnya ada Street Glide, Road Glide, Ultra Glide, Road King, dan lain-lain. Sehingga jika adanya ketersediaan stok, barang dapat konsumen memilih produk yang lain sesuai dengan keperluan mereka. Lalu ada Revenue Attractiveness. Harga yang diberikan oleh Harley Davidson cukuplah mahal, ditambah dengan biaya yang pajak yang dilakukan setiap negara sehingga berpengaruh pada hasil penjualan dan keuntungan yang didapatkan. Lalu ada industry force, yaitu kompetitor. Pada dasarnya, Harley Davidson memiliki karakteristik mesin yang berbeda di pasar, sehingga kompetitor dengan produk yang serupa cenderung sedikit. Namun kompetitor dengan karakteristik mesin yang berbeda sangatlah banyak, dan harga yang mereka berikan tergolong cukup murah dibandingkan Harley Davidson. Lalu ada new entrants. Harley Davidson merupakan sebuah brand sepeda motor yang sudah ada sejak tahun 1903. Tentu sudah memiliki sebuah sejarah yang panjang. Jika adanya pesaing, maka tidak akan sama, karena pada dasarnya Harley Davidson mempunyai sejarah yang sudah panjang. Substitute product and service. Pada dasarnya Harley Davidson memiliki beberapa kategori jenis kendaraan. Kategori tersebut menjelaskan bahwa setiap kategori memiliki fungsi yang berbeda-beda. Lalu lanjut ke stakeholder. Pada awalnya perusahaan didirikan oleh William Harley dan Arthur Davidson, namun seiring berjalannya waktu sekarang dipegang oleh Johnson States. Lalu lanjut ke key trends. Ada teknologi trends. Pada dasarnya Harley Davidson mempunyai karakteristik mesin tersendiri sehingga mempunyai suara yang khas berbeda dari pabrikan lainnya. Itu yang menjadi salah satu poin besar penjualan Harley Davidson selain citra kemewahan brand dan dari Harley Davidson. Lalu ada social cultural and trends. Harley Davidson memiliki kelas tersendiri dalam dunia sepeda motor. Hampir semua orang mengetahui Harley Davidson, sehingga menurut saya tren untuk orang menggunakan Harley Davidson tidak akan pudar. Ditambah pride yang didapat sungguh berbeda. Namun mungkin akan berdampak jika ada kebijakan di masa depan untuk melarang kendaraan menggunakan pembuangan gas emisi. Lalu ada social economic trend. Harley Davidson memiliki perbedaan yang cukup banyak dengan pabrikan lainnya yang dapat mempengaruhi tren nantinya. Namun seperti sekarang, Harley Davidson telah mengembangkan motor baru mereka yang menggunakan bahan bakar listrik yang dapat bersaing juga dengan pabrikan lainnya. Lalu di sini ada customer profile yang dapat kita lihat. Yang pertama ada gains, yaitu kualitas motor yang baik, banyak diskon, servis resmi di banyak tempat. Lalu ada pain, takut terjadinya kecelakaan, ribut dengan pengendara lain, part modifikasi yang susah didapat. Lalu customer job-nya mewujudkan impian memperluas relasi berkendara dengan lebih nyaman. Jadi customer job yang harus dilakukan adalah untuk membeli Harley Davidson, yaitu melihat jenis Harley Davidson terlebih dahulu di website resmi ataupun langsung datang ke dealer. Melakukan konfirmasi kepada tim penjualan mengenai ketersediaan barang dan jika ingin melakukan test ride terlebih dahulu. Mengisi data registrasi, melakukan pembayaran, dan menerima sepeda motornya. Lalu ada value proposition. Pada Gen Creator, yaitu ada kualitas mesin, kelangkaan produk, banyak promo menarik, banyak servis dan dealer center, banyak tipe dan jenis motor. Lalu ada Pain Reliever, yaitu yang pertama memperbanyak relasi, desain berbeda dari yang lain, penjemputan gratis jika ada kecelakaan, diskon part modifikasi di dealer resmi, produk dan servis yaitu Harley Davidson. Bisa kita lihat value proposition dari keduanya. Mengapa Harley Davidson mengalami kondisi rise and fall? Jadi pada dasarnya setiap perusahaan pasti akan pernah mengalami rise and fall.
Harley Davidson mengalami masa rise di mana pada saat itu masih belum banyak pabrikan sepeda motor, yang di mana Harley Davidson juga digunakan pada masa Perang Dunia yang pada kondisi tersebut memberikan hasil penjualan yang signifikan. Tibalah pada masa di mana Harley Davidson mengalami penurunan penjualan sebesar 86% pada periode 2006 sampai 2009 dan mengalami total kerugian sebesar 800 miliar rupiah. Hal ini diketahui karena tidak ada inovasi yang diberikan oleh Harley Davidson, sedangkan pabrikan dari negara Jepang sangat merajalela pada saat itu dan memasukkan motor mereka ke line up market motor besar dengan harga yang tentunya lebih murah, sehingga hal tersebut menimbulkan tren baru dan menyaingi tren Harley Davidson. Lalu saran dan solusi yang dapat saya berikan. Dengan ini saya dapat melihat bahwa Harley Davidson terlalu yakin dengan dirinya sendiri, bahwa dengan mesin yang mereka buat, mereka dapat tidak tersaingi. Namun pada nyatanya seiring perkembangan zaman harus ada inovasi baru yang diberikan kepada konsumen, berupa bentuk, mesin, dan fitur baru yang berguna tanpa menghilangkan ciri khas dari Harley Davidson. Harley Davidson harus mau mendengarkan keinginan konsumen dan tidak terlalu berdiri dengan pendiriannya. Baik, sekian storytelling dari saya. Terima kasih.